Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Weni Yuliano Peri. Yang kedua, Violin Keisha Pratami. Yang ketiga, Siti Murhaniza. Yang keempat, Taufik Hidayat. Dan yang terakhir, saya sendiri, Zuliandra Ilham. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi dalam bidang studi dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. A. Pengertian pendidikan nasional. 1. Pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Zahara Idris tahun 1987 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. 2. Pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria tahun 1996, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. 3. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan atau aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. B. Jalur, jenjang, jenis pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jalur pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Terdapat pula Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. 2. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional yaitu suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. A. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar dan juga berfungsi untuk mengikuti pendidikan menengah. B. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. C. Jenjang pendidikan tinggi.
Jenjang pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. 3. Jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. B. Pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidiknya seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA atau SMEA. 3. Pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB dan SGPLB. 4. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintahan non-departemen. 5. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. 6. Pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB dan SGPLB. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana C. Standar pendidikan nasional. 1. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. 2. Standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 3. Standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 5. Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan lain-lain. 6. Standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. 7. Standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 8. Standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. D. Fungsi, tujuan, dasar, dan prinsip pendidikan nasional. 1. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. 2. Dasar-dasar pendidikan nasional. A. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. B. Ketetapan MPRS Nomor 27 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 Bab 4 Bagian Pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. TAP MPR Nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN dalam Bab 4 Bagian Pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dan sistem terbukaan multimakna. C. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. E. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat. F. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. E. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional diatur dengan undang-undang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli tahun 2003 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas mencabut Undang-Undang Nomor 48 PRP 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 2103, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390. Dasar Hukum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat 1, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Standar Nasional Buku Rujukannya Buku BSNP. 1. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2015 tentang BTP Kelompok Peminatan pada kelas 12. Sehubung telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang buku teks pembelajaran dan buku panduan kurikulum tahun 2013. Kelompok peminatan pendidikan menengah dan yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran berikut disampaikan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2015 untuk digunakan di satuan pendidikan pada kelas 12. 2. Review buku teks kurikulum 2013 kelas 11 kelompok perminatan. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan atau Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan review hasil revisi buku teks pembelajaran kurikulum 2013 SMA atau MA kelas 11 kelompok peminatan
di Jakarta 13 sampai 15 Oktober 2014. 3. Instrumen penilaian buku teks pembelajaran tahun 2014. Sehubung dengan akan dilaksanakannya penilaian buku teks pembelajaran, berikut disampaikan instrumen penilaian buku teks pembelajaran tahun 2014 untuk diunduh. 1. Kelompok peminatan MIPA. 2. Kelompok peminatan sosial. Mohon maaf kerana ada perbaikan pada instrumen penilaian ekonomi. Jadi, yang sudah mengunduh khusus untuk ekonomi atau instrumen 1 dan 2 beserta deskripsinya serta LK kelas 11 dan 12 agar mengunduh kembali file terlampir nomor 4 ekonomi. 3. Kelompok peminatan bahasa dan budaya. 4. Aspek kegrafikan. 5. Instrumen audio 5 bahasa asing. 4. Pengumuman penilaian buku teks pembelajaran tahun 2012 dan instrumen. Dalam rangka memenuhi kebutuhan buku teks pembelajaran SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK yang memenuhi syarat kelayakan, Badan Standar Nasional Pendidikan bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 akan melakukan penilaian buku teks pembelajaran terlampir pengumuman penilaian BTP 2012. G. Penjamin Mutu Pendidikan Nasional. Penjamin mutu pendidikan adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyebutkan bahawa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sebagai tujuan akhir dari SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. G. Undang-undang dan peraturan pemerintahan yang mengatur tentang 1. PAUD. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahawa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini. Pasal 1. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 2. 2. Pendidikan dasar. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 2 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390. 3. Pendidikan Menengah. Undang-Undang
A. Nomor 5 tahun 2017, Pemajuan Kebudayaan atau Offside. 3. 2. Nomor 3 tahun 2017, Perbukuan Offside. Nomor 30 tahun 2014, Administrasi Pemerintahan Offside. Nomor 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya Offside Mirror. Nomor 32 tahun 2004, Pemerintahan Daerah. Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Sistem Pendidikan Nasional, penjelasannya. Nomor 2 tahun 1989, Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan penjelasannya. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017. Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru Offside. Nomor 13 tahun 2015, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Nomor 32 tahun 2013. Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Offside. Nomor 66 tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Offside, PP dan penjelasannya. Nomor 17 tahun 2010, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan beserta penjelasannya diubah oleh PP Nomor 66 tahun 2010. Nomor 74 tahun 2008 tentang guru Offside. Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 4. Pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis pendidikan beserta contoh. 1. Jenis pendidikan. Pendidikan dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya umum atau SMA, agama atau MA, dan kejuruan atau SMK. Sementara jalurnya ada formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal meliputi sekolah di dalam kelas atau sekolah. Informal contohnya pendidikan dari keluarga atau ada istilah homeschooling. Dan non-formal seperti tempat-tempat kursus yang dibuka oleh pihak-pihak swasta. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3,
yaitu dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Contoh pendidikan. 1. Sekolah. Pendidikan formal yang ada di lingkungan kita mulai dari jenjang terendah hingga tinggi. Jenis sekolah yang sering kita temui adalah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas, institut, akademik, politeknik, dan lain-lainnya. 2. Lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat didirikan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga tersebut akan berpusat pada kompetensi keahlian khusus. 3. Pendidikan di lingkungan. Pendidikan yang banyak diadakan oleh masyarakat, baik pendidikan agama atau yang lainnya. Banyak pendidikan yang kita temui seperti madrasah diniyah, sekolah minggu di gereja, dan lain-lain. Jenis-jenis perguruan tinggi. 1. Perguruan tinggi berdasarkan jenis ilmu dan sistem pendidikannya. A. Universitas. Dibandingkan perguruan tinggi lain, universitas memiliki rumpun ilmu paling banyak. Rumpun ilmu tadi dibagi melalui berbagai fakultas, misalnya fakultas teknik, hukum, ekonomi, sosial budaya, sastra, hingga komunikasi. B. Institut. Institut berfokus pada suatu jenis keilmuan saja. Contohnya, Institut Teknologi 10 November atau ITS. ITS berfokus pada teknologi dengan fakultas mulai dari teknologi industri, teknologi elektro, teknologi kelautan, teknologi informasi dan komunikasi, hingga arsitektur, desain, dan perencanaan. Sama halnya dengan universitas, institut juga menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi. C. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya terdiri dari satu fakultas saja. Dari satu fakultas tadi terbagi dalam berbagai program studi di Indonesia. Sekolah tinggi yang cukup terkenal contohnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Bersamaannya dengan universitas dan institut, sekolah tinggi juga menawarkan pendidikan akademik dan vokasi. D. Politeknik. Politeknik hampir sama dengan sekolah tinggi. Hanya saja mereka tidak menyelenggarakan pendidikan akademis dan lebih berfokus pada pendidikan vokasi. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Dengan kata lain, politeknik memiliki porsi pembelajaran yang lebih banyak berorientasi pada praktek. E. Akademi. Jenis perguruan tinggi yang kelima adalah akademi. Hampir sama dengan politeknik, akademi juga menerapkan pendidikan vokasi. Bedanya, politeknik hanya berfokus pada satu rumpun ilmu saja. 2. Perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. A. Perguruan tinggi negeri atau PTN. Berdasarkan pengelolaannya, jenis perguruan tinggi satu ini dikelola secara langsung oleh pemerintah. Kebanyakan PTN diolah oleh Dinas Pendidikan Nasional atau lembaga pemerintahan lainnya. Di Indonesia, beberapa PTN diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia. B. Perguruan tinggi swasta atau PTS. Jika PTN dikelola oleh pemerintah, PTS dikelola oleh pihak swasta. PTS bisa berbentuk universitas, akademik, politeknik, sekolah tinggi maupun institut. Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Indonesia, dan LP3I adalah contoh PTS ternama di Indonesia. C. Perguruan Tinggi Kedinasan atau PTK.
PTK adalah jenis perguruan tinggi yang juga dikelola pemerintah. Selain Dinas Pendidikan Nasional, kebanyakan PTK dikelola oleh kementerian atau non-kementerian. Di Indonesia, PTK contohnya STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan AKMIL, Akademi Militer. K. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi, dan meningkatkan relevansi atmosfer akademik, pengelolaan institut, efisien dan keberlanjutan pendidikan tinggi. Proses akreditasi. Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri di program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan BAN-PT. Namun, jika dianggap perlu, pihak pengelolaan program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institut perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksklusif yang selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan untuk akreditasi yang dikirim ke Sekretariat BAN-PT. Peraturan tentang SMK serta pendidikan akademi. Sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Di SMK terdapat banyak sekali program keahlian. SMK sering juga disebut STM atau Sekolah Teknik Menengah. Nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk sekolah menengah kejuruan. SMK mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasannya Pasal 15 yang menyebut bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Undang-Undang Sisdiknas watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Macam-macam dan pengelolaan masing-masing akademi dan politik. 1. Jenis perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikannya. A. Universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari ilmu pasti atau eksakta, ilmu budaya atau humaniora, seni, hingga agama. Umumnya, berbagai ilmu disiplin tersebut dikelompokkan menjadi fakultas-fakultas tertentu yang di dalamnya terdapat jurusan atau program kuliah yang lebih khusus. Fakultas menggolongkan program studi atau jurusannya berdasarkan rumpun ilmu yang sama. B. Institut.
Jenis ini khusus menyelenggarakan program ilmu sejenis, sehingga tidak bermacam-macam seperti yang ada di universitas. Jurusan yang terdapat dalam institut berasal dari rumpun ilmu tertentu yang kemudian dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas khusus. Contohnya adalah Institut Kesenian Jakarta yang memiliki fakultas serta jurusan yang berhubungan dengan kesenian. C. Sekolah tinggi. Seperti halnya universitas dan institut, sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademi, vokasi, dan juga profesi. Perbedaan jenis ini dengan yang lainnya terletak pada satu rumpun ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sekolah tinggi hanya menyelenggarakan satu bidang atau program studi. D. Akademi. Jenis ini menyelenggarakan pendidikan terapan dalam cabang atau sebagian cabang ilmu tertentu. Meskipun memiliki bidang ilmu yang lebih sedikit dibanding jenis sebelumnya, namun akademi memiliki porsi keterampilan lebih banyak dibanding teorinya. E. Politeknik. Perguruan tinggi jenis ini serupa dengan jenis akademi yang mengedepankan sistem pendidikan praktis daripada teoris. Bedanya, politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai bidang pengetahuan khusus. Politeknik tidak menyelenggarakan program akademik atau sarjana berkelanjutan karena cenderung bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang siap bekerja sesuai dengan keterampilan atau bidang yang diambil. 2. Jenis perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. A. Negeri. Perguruan tinggi negeri atau PTN, jenis yang dimiliki oleh pemerintah, contohnya UGM, UNY dan sebagainya. B. Swasta. Perguruan tinggi swasta atau PTS adalah jenis yang dimiliki oleh yayasan atau lembaga seperti UII, UMY dan sebagainya. Kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan atau PTK adalah jenis yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau swasta yang ketika mahasiswa telah lulus diwajibkan untuk masuk pada suatu lembaga yang berkaitan. D. Pendidikan akademik. S1 atau sarjana. Arah pendidikannya untuk menguasai suatu bidang keilmuan hingga bisa menerapkan sesuai kebutuhan. S2 atau magister. Arah pendidikannya untuk mengembangkan bidang keilmuan yang diambil. S3 atau doktoral. Arah pendidikannya untuk bisa menghasilkan penemuan baru pada bidang keilmuan yang diambil. Baiklah, itulah materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran klasik. A. Empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Menurut pandangan empirisme, bisa pula disebut environmentalisme. Pendidikan memegang peranan yang sangat sempit sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. B. Nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. C. Naturalisme.
Naturalisme merupakan teori yang menerima nature alam sebagai keseluruhan realitas. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. D. Konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam diri tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pemikiran baru. A. Pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar itu adalah pengajaran yang dilakukan oleh pendidik secara langsung yang dilakukan di sekolah, baik dengan peragaan, penggunaan bahan lokal, dan lain-lain. B. Pengajaran pusat perhatian. Pendidikan menurut De Croix berdasarkan pada semboyan École pour la vie, par la vie. Sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan dalam diri sendiri tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, tempat hidup di hari depannya. C. Sekolah kerja. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Kersensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Bukan pekerjaan otak yang dipentingkan, melainkan pekerjaan tangan, sebab pekerjaan tangan adalah dasar dari segala pengetahuan adat, agama, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. D. Pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan apabila ia menemui kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. E. Homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah. Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal, misalnya karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal. F. Sekolah alam. Sekolah alam juga mendorong anak untuk aktif dan kreatif dan bukan semata-mata mendapatkan materi yang diberikan oleh guru. Ilmu tidak hanya dijejali oleh guru, tetapi anak juga aktif bereksplorasi. Ini melatih keberanian. Hampir seluruh sekolah alam yang ada memiliki konsep utama, yaitu upaya memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin.
G. Pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun selama 24 jam. Anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Materi berikutnya adalah tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. 1. Ki Hajar Dewantara. Suardi Suryaningrat, demikianlah nama kecil Ki Hajar Dewantara, adalah putra kedua dari KPH Suryaningrat, cucu Paku Alam III. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Setelah genap 40 tahun, ia diganti nama Ki Hajar Dewantara. Ia memasuki sekolah rendah Belanda dan kemudian pindah ke Osvia di Magelang. Berbagai macam pekerjaan telah dicobanya, dari menjadi pegawai pabrik gula Banyumas, pindah menjadi pegawai di apotek Radcam Raja Pharma, kemudian menjadi wartawan dan memasuki gelanggang politik. Karena pendiriannya dan sikapnya yang tegas menentang penjajah Belanda, ia dan teman-temannya dibuang di luar Jawa, termasuk juga Cipta Mangunkusuma, dibuang di Bandaria. Dr. Ernest Francois Eugene Dewes Dekker diasingkan ke Timur Kupang, sedangkan ia sendiri harus menjalani pengasingan ke Bangka. Kemudian ketiganya dibuang ke Belanda. Disitulah Suardi Suryaningrat memperdalam soal-soal pendidikan. Pada tahun 1919, ia dikembalikan ke Indonesia oleh pemerintah Belanda. Kembali ke tanah air, tetap meneruskan perjuangannya. Beliau menjabat sebagai sekretaris Pedoman Besar NIP dan juga sebagai redaktur surat kabar di Bewaging, Persatuan dan Penggugah. 2 tahun kemudian ia menjabat guru sekolah Adi Dharma, suatu perguruan didirikan oleh kakaknya sendiri yang bernama Raden Mas Surya Pranata. Sekembalinya ke tanah air bersama rekan-rekannya, RM Suardi Suryaningrat mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa 3 Juli 1922. Perguruan ini mendidik para siswa untuk memiliki nasionalisme sehingga mau berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Demi memuluskan langkah-langkahnya, RM Suardi Suryaningrat pun berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai seorang bangsawan yang berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta dan dengan gelar RM di depan namanya. Dia kurang leluasa bergerak. Penyelenggaraan taman siswa didasarkan pada asas pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. A. Azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, azas kemanusiaan. Kelima azas tersebut ia sebut dengan Pancadharma Taman Siswa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa alam keluarga itu adalah sebaik-baik tempat untuk melakukan pendidikan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa alam keluarga merupakan tempat pendidikan yang sifat dan wujudnya lebih sempurna dibandingkan pusat pendidikan lainnya.
dalam rangka melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti, pembentukan watak individual anak dan sebagai tempat untuk mempersiapkan hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan dicontoh dan diteladani oleh anak didik baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sudah barang tentu, pekerjaan sebagai guru tidak sama dengan pekerjaan apapun di luar itu, pengetahuan dan keterampilan yang akan diajarkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dengan menempatkan pendidikan dengan guru yang profesional sebagai dasar dalam upaya pembekalan mereka. Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya suatu agar dapat berdiri dengan kokoh. Dasar berguna sebagai tempat berpijak, akar kekuatan, suatu yang fundamental dalam menentukan warna dan karakteristik isi pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang menambahkan prinsip-prinsip penting dalam pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan di sekolah. Konsep guru profesional yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara menurut hemat penulis perlu mendapat sorotan yang serius dan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan pendidikan pada saat ini. Dalam kaitan mencari rumusan guru profesional yang demikian itu, maka penulis mencoba menelaah dan mempelajari kembali pemikiran-pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kerangka Al-Muhafazah Al-Qadim Al-Salih wa al-akzu bi al-jadid al-aslah. Oleh kerana itu, sebagai upaya untuk mengenal lebih jauh pemikiran guru profesional yang dikemukakan oleh tokoh Ki Hajar Dewantara, maka penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul Guru Profesional Perspektif Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. 2. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS, Indonesia Netherlands School, di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud utama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Tujuan pendidikan INS adalah sebagai berikut. A. Mendidik anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membina kemauan keras dan membiasakan berani bertanggung jawab, membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri, mengembangkan anak secara harmonis yang mencakup aspek perasaan, kecerdasan dan keterampilan, mengembangkan sikap sosial agar dapat bermasyarakat dengan baik, menyesuaikan pendidikan dengan masing-masing bakat anak, membiasakan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka model sekolahnya diatur sebagai berikut. Sekolah itu berbentuk asrama. Anak-anak hidup bersama-sama melalui bekerja nyata atau belajar melalui bekerja. Belajarnya diatur menjadi sebagian belajar teori dan sebagian lagi belajar praktek. Ada bermacam-macam perlengkapan belajar seperti tanah dan alat-alat tukang kayu, alat bercocok tanam, alat-alat menganyam, alat-alat mengolah karet, koperasi, lapangan olahraga dan tempat pentas seni. Di samping bekerja, anak-anak juga berupaya mencari uang sendiri dengan cara antara lain menjual barang-barang hasil karya sendiri, berkooperasi, mengadakan pentas seni berkeliling. Organisasi pendidikannya mencakup ruang bawah dan ruang atas. Keduanya terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah dan kemasyarakatan.
Ruang bawah sama dengan SD, yang lama belajarnya 7 tahun. Di sini teori dipelajari 75% dan praktek 25%. Dipilih sesuai dengan kemampuan anak-anak tingkat SD. Ruang atas mempelajari teori 50% dan praktik 50%. Ruang atas berlangsung selama 6 tahun yang terdiri dari ruang antara 1 tahun, ruang remaja 4 tahun, ruang masyarakat 1 tahun. Tahun-tahun pendidikan yang dinikmati Syafi'i saat itu pemikiran yang sedang berkembang untuk membentuk dunia modern berada pada reaksi-reaksi menggugat idealisme. Masa itu pemikiran ilmu dihadapkan oleh Hardiman 2015-185 dikatakan memiliki 3 reaksi yang mewarnai untuk menghadang idealisme. Reaksi pertama yang masih berada dalam jalur idealisme cenderung kembali ke dalam filsafat Kant tentang das Ding and Sich, lalu masuk dalam idealisme dengan cara lain. Ini berasal dari Schopenhauer. Reaksi kedua yaitu usaha mentransformasikan idealisme menjadi materialisme. Ini berasal dari kaum Hegelian sayap kiri, yaitu Feuerbach and Marx. Reaksi yang terakhir yaitu sebuah usaha berani untuk menumbangkan sistem abstrak Hegel, dan reaksi ini berasal dari seorang filsuf Denmark, Kierkegaard. Kajian mengenai ilmu pendidikan saat ini sedang mekar-mekarnya pandangan progresivisme ke arah pragmatisme yang percaya bahwa tujuan jangka panjang pendidikan yaitu untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar anak didik sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri secara efektif. 3. Ki Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah orang yang mendirikan organisasi Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam. Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat serta negara. Ki Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara pasangan Ki Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan juga. Dalam silsilah disebut bahwa beliau masih keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Sebagai seorang anak ulama, Ki Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis sudah belajar agama dan bahasa Arab kepada sang ayah. Setelah belajar agama di kampungnya, beliau melanjutkan sekolah ke Mekah setelah sang ayah menyuruh menunaikan 10 rukun Islam ke-5 tahun 1883. Saat berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji, Muhammad Darwis masih berumur 15 tahun. Beliau sempat bermukim di Mekah selama 5 tahun untuk memperdalam ilmu agama seperti qiraat, tauhid, tafsir, fikih, ilmu mantik dan ilmu falak. Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1902, beliau berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. 1 tahun kemudian, beliau berkesempatan untuk memperdalam ilmu agama lagi di Mekah. Dari sini, beliau banyak belajar mengenal pemikiran para pembaharu Islam, antara lain Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha.
Islam yang rasional perjalanan Ki Haji Ahmad Dahlan membuka cakrawala pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari modernisasi Islam yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pada abad sebelumnya di Eropa. Jamaluddin Al-Afghani, seorang intelektual muslim yang sempat mengenyam kesempatan berbagai ilmu dalam berorganisasi Freemasonry, bertujuan untuk mengadaptasikan Islam dengan masa modern. Caranya memperkaya Islam dengan berbagai penemuan yang berkaitan dengan rasionalitas yang diandalkan pengetahuan Eropa. Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan jurnal Al-Urwatul Wuthqa pada tahun 1884. Al-Urwatul Wuthqa sendiri misalnya mendukung teori evolusi, tetapi tidak untuk manusia, yang tidak hanya membuat dunia barat membuka mata tentang Islam. Islam tidak kolot, tertutup dan menampik ilmu pengetahuan, tetapi juga membuat dunia Islam yang selama ini cukup banyak berkutat dengan penekanan rasio atas aturan-aturan yang diciptakan belakangan setelah era Nabi Muhammad SAW. Muhammad Rashid Ridha murid Muhammad Abduh, kompatriot Jamaluddin Al-Afghani, kemudian menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir. Majalah Al-Manar menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Melalui publikasi majalah ini, gerakan Islam modern berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-20 termasuk Indonesia. Islam yang rasional, perjalanan Ki Haji Ahmad Dahlan membuka cakrawala pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari modernisasi Islam yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pada abad sebelumnya di Eropa. Jamaluddin Al-Afghani, seorang intelektual muslim, sempat mengenyam kesempatan berbagai ilmu dalam organisasi Freemasonry, bertujuan untuk mengadaptasi ilmu dengan masa modern. Islam modern di Indonesia, gerakan Islam modern menghasilkan organisasi Syarikat Islam berdiri tahun 1911 yang merupakan kelanjutan SDI yang terbentuk pada tahun 1905. Syarikat Islam adalah organisasi masa Islam modern pertama di Indonesia. Organisasi ini sempat mengganti nama sebagai Partai Syarikat Islam atau PSI. Demi penekanannya atas politik, pada tahun 1929 partai ini berubah menjadi PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Selain Syarikat Islam, muncul pula organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Berbeda dengan Syarikat Islam, Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik. Organisasi ini menekankan upaya dakwah memerangi TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Dakwah inilah yang mengimbangi pendidikan modern ala barat. Pendidikan Islam modern ala Muhammadiyah. Dalam dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan mengajak umat Islam menggunakan rasio dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ahmad Dahlan dalam hal ini mampu melawan sistem politik adu domba ala Belanda yang hendak memisahkan umat Islam menjadi dua bagian besar, Islam politik dan Islam agama. Ahmad Dahlan bahkan juga melawan praktik-praktik bid'ah yang merajalela di Jawa. Orang Jawa yang suka dengan mistisme mencampurkan Islam dengan takhayul, misalnya dengan menceritakan kisah Wali Songo yang banyak kepalsuannya. Ahmad Dahlan juga menciptakan buku-buku praktis. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan cara berfikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme.
Muhammadiyah organisasi penggerak nasional bentukan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan dengan nama kecil Darwis merupakan putra dari Ki Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama tetap di Masjid Agung Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sejak usia balita, kedua orang tua Darwis sudah memberikan pendidikan agama. Bahkan ketika berusia 8 tahun, Darwis sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar sampai khatam. Menjelang dewasa, Darwis mulai mengaji dan menuntut ilmu fikih kepada Ki Haji Muhammad Saleh. Selain itu, ia juga mengaji di pesantren menurut sistem lama. Darwis juga menuntut pelajarannya selama 1 tahun di Tanah Suci Mekah. Setelah pulang ke Indonesia, ia menjabat sebagai pegawai Masjid Sultan dan mengembangkan kegiatan perdagangan sebagai saudagar. Beliau tetap tidak meninggalkan kegiatan memperdalam dan menambah ilmu mengenai ajaran agama Islam dengan mendatangi ulama serta memperlihatkan keadaan kaum muslim di tempat-tempat yang disinggahinya. Sebagai orang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan cemerlang, Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara etimologis berikut pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbah. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah, amal ma'ruf nahi munkar dan tajwid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perserikatan ini mempunyai maksud menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putera dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Selain itu, dibentuk untuk mendukung usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia menjadi faktor penyebab munculnya kolonialisme di Indonesia. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatul lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Ahmad Dahlan ingin mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktik untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme, sehingga dalam praktiknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah dan kufarat, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Perkembangan Muhammadiyah di Indonesia. Perkembangan secara vertikal. Dari segi perkembangan secara vertikal, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengisi
adat istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat. Perkembangan secara horizontal. Dari segi perkembangan secara horizontal, amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya seperti terbentuknya Majelis Tajrih tahun 1927 yang lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama di lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Ahmad Dahlan tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. 4. Rahmat el-Yunusiyah. Nama Rahmat el-Yunusiyah tidak tercatat sebagai salah satu nama pahlawan nasional. Namanya juga masih asing didengar dan belum banyak dikenal di dunia pendidikan. Tidak semasyhur nama besar pahlawan wanita seperti Cut Nyadin, Dewi Sertika ataupun Rajeng Aden Kartini. Meskipun begitu, perjuangannya dalam pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Sebuah nama besar seorang Rahmat el-Yunusiyah yang lahir pada tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah atau 20 Desember 1900 di Jalan Lubuk Mata Kucing, Kenagarian Bukit Perempuan and Dedikasi dalam pendidikan Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 4 nomor 1 Mei 2016 ISSN P 2089 sampai 1946 dan ISSN E 2025-27 sampai 45-11 halaman 5 sampai 18 Surungan, Padang Panjang, Tanah Minangkabau. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Zainuddin Labai 1890 sampai 1924 Masehi, Maria 1893 sampai 1972 Masehi, Muhammad Rashad 1895 sampai 1956 Masehi, dan Rinanah 1898 sampai 1968 Masehi. Dan Rahmah masih mempunyai saudara lain ibu, yaitu Abdus Samad, Hamidah, Pakih Bandaro, Liyah, Aminuddin, Safiah, Saminah, dan Khamsiah. Mujahidah sejati. Jati dirinya sebagai mujahidah sejati tetap ia buktikan saat menentang pemerintahan Jepang yang kala itu masih menjajah Indonesia. Ia dan temannya mendirikan organisasi sosial politik seperti ADI, Anggota Daerah Ibu, Sumatera Tengah. Tujuannya untuk menentang pengarahan kaum perempuan Indonesia terutama di Sumatera Tengah sebagai Jugun Yanfu, perempuan penghibur tentara Jepang. Kelompok ini menuntut pemerintah Jepang agar menutup Rumah Kuning, istilah untuk prostitusi waktu itu, karena tidak sesuai dengan kebudayaan dan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Ternyata tuntunan itu berhasil. Perempuan Indonesia tidak lagi menjadi budak pemuas nafsu seks tentara Jepang. Sebagai gantinya, Jepang mendatangkan perempuan-perempuan dari Singapura dan Korea.
Begitupun saat masa pemerintahan Soekarno, Rahmah berani dan rela dikucilkan Soekarno karena menentang kedekatan antara Presiden Indonesia pertama ini dengan komunis, meski dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat saat itu. Karena bergabung dengan PRRI Permesta, namun Rahmah tidak peduli dan menerima kebencian Soekarno pada dirinya dengan lapang dada. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Rahmah mempelopori berdirinya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang anggotanya berasal dari Guyu Gun Koenkai atau Laskar Rakyat. Dapur, asrama, dan harta miliknya direlakan untuk pembinaan TKR yang rata-rata masih muda usia. Ia tidak hanya terkait dengan BKR, TKR, TRI, kemudian berubah menjadi TNI, tetapi juga mengayomi barisan pejuang yang dibentuk organisasi Islam seperti Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika disinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intersistem pendidikan menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lain di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya, di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 6 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Cara konvensional antara lain membangun gedung-gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar, menggunakan gedung sekolah untuk double shifts, sistem bergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain sistem pamong, SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja.
Lazimnya, sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntunan persyaratan kerja di lapangan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam TAP MPR RI 1998 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk mengacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan dan matematika. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. Penyempurnaan kurikulum misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang, menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiennya tinggi. Jika terjadi sebaliknya, efisiennya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah: A. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya, dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. 1. Sistem lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. 2. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada ialah siap kembang. 3. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika 1. Pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. 2.
pendidikan dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 3. Pendidikan dapat terlaksana dengan efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Masalah aktual tersebut dapat ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya, muncul kurikulum baru adalah masalah konsep. Apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis? Merupakan pencaburan undang-undang pendidikan dan secara psikologis berdasarkan hukum perkembangan peserta didik atau tidak. Penjurusan yang berlaku cepat pada SMA misalnya dianggap tidak mendasarkan diri pada proses kematangan anak. Konsep seperti itu bermasalah. Selanjutnya, jika suatu kurikulum sudah andal dapat dilaksanakan apabila tidak, jika tidak timbullah masalah pelaksanaan atau masalah operasional. Misalnya, konsep tentang pendidikan moral Pancasila yang tekanannya pada pendidikan efektif. Ternyata dalam pelaksanaannya menjadi pelajaran tentang pengetahuan Pancasila, mengkognitifkan yang efektif. Ini adalah contoh masalah operasional. Upaya penanggulangannya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan pada butir 1 adalah antara lain sebagai berikut. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keberagaman jenis program studi. D. Pendidikan tenaga pendidik, prajabatan dan dalam jabatan perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab untuk lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya melalui PKG, Pusat Kegiatan Guru, MGBS, Musyawarah Guru Bidang Studi, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, perlu ditumbuh kembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru. Materi selanjutnya adalah hakikat manusia menurut beberapa pandangan.